Baik, kita akan melanjutkan untuk materinya mengenai KTUN atau Keputusan Tata Usaha Negara. Nah, minggu-minggu sebelumnya kalian sudah membaca terlebih dahulu mengenai definisi KTUN, kemudian syarat sah dibuatnya KTUN dan jenis dan macamnya, dan juga sudah saya minta untuk mencari satu saja contoh KTUN dalam yang dipakai dalam kehidupan bernegara sehari-hari. Nah, sekarang kita akan belajar bersama-sama mengenai apa itu KTUN, dimulai dari definisi, kemudian perkembangan pemaknaan KTUN sendiri dari segi peraturan perundang-undangan yang mengatur di Indonesia. Nah, langsung saja kita masuk ke materi. Jadi sebelum disahkannya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, konsepsi mengenai KTUN dan juga kriteria-kriterianya itu diatur sebelumnya di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86, sebagaimana sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan ketiga yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, dengan disahkannya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang mengatur mengenai konsepsi KTUN secara detail dan komprehensif, otomatis ketentuan terhadap pemaknaan KTUN sendiri itu mengalami pergeseran pemaknaan. Ya, jadi terdapat konstruksi atau pemahaman baru atau paradigma baru tentang elemen-elemen yang terkandung di dalam KTUN pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang sudah ada, yang menjadi objek gugatan di itu. Nah, nanti kita akan mengkaji apa saja perbedaannya, terletak di mana saja perbedaannya pemaknaan KTUN atau definisi KTUN di dalam dua undang-undang tersebut. Nah, sekarang kita lihat dulu KTUN itu menurut pemaknaan dari undang-undang yang lama yaitu Undang-Undang 51 tahun 2009 itu didefinisikan sebagai suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau jabatan yang isinya yaitu tindakan hukum tun yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang sifatnya konkret, individual, final, kemudian menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata. Dari situ kita dapat menganalisa unsur-unsur KTUN menurut undang-undang yang lama tadi, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 9. Yang pertama adalah adanya penetapan tertulis. Yang kedua, KTUN tersebut harus dikeluarkan atau ditetapkan menurut badan atau pejabat tun. Yang ketiga, isinya adalah tindakan hukum tata usaha negara. Kemudian yang keempat, sifatnya konkret, individual, final. Kemudian yang terakhir adalah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Nah, dari unsur-unsur tersebut kita akan cek satu-satu apa saja maksudnya. Yang pertama adalah penetapan tertulis. Jadi dulu KTUN itu hanya didefinisikan yang include terhadap di dalamnya itu adalah keputusan yang bentuknya tertulis, jadi menunjuk pada isi atau materinya, bukan bentuknya atau formnya. Nah, jadi KTUN tersebut yang pertama kriterianya dia harus jelas badan mana atau pejabat mana yang mengeluarkan KTUN tersebut. Kemudian yang kedua harus jelas maksud, intensi dan mengenai hal apa KTUN tersebut dikeluarkan. Yang ketiga harus jelas pihak mana yang ditujukan dalam KTUN tersebut dan hal-hal apa saja yang menjadi ketetapan di dalamnya. Jadi harus memenuhi kriteria itu untuk dapat disebut sebagai KTUN, sebagai penetapan tertulis. Yang kedua adalah badan atau pejabat tun. Yang diartikan sebagai badan atau pejabat tun baik di lingkungan pusat maupun daerah yang melakukan kegiatan yang sifatnya eksekutif. Yang ketiga adalah tindakan hukum tun, yang dimaksud sebagai perbuatan hukum badan atau pejabat tun yang sumbernya pada ketentuan hukum tun yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain. Namun mengenai tindakan hukum tun ini nanti kita akan melihat dengan peraturan pergeseran yang baru ya, yang ada pasca Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ini lahir. Nah, mengenai tindakan hukum tun ini ada perbedaan dalam memaknai KTUN sendiri. Nah, selanjutnya adalah konkret.
bahwa yang dimaksud konkret di sini adalah bahwa objek yang diputuskan dalam KTUN tersebut sifatnya tidak abstrak, namun berwujud tertentu dan juga dapat ditentukan. Misalnya keputusan tentang contohnya pemberian atau pencabutan izin usaha atas nama si A. Nah, itu jadi jelas di situ KTUN tersebut dikeluarkan sebagai perintah atau keputusan untuk mencabut izin usaha atas nama si A. Jadi konkretnya, jadi bukan hanya peraturan yang sifatnya abstrak seperti misalnya dalam undang-undang, PP, nah itu kan sifatnya abstrak ya, jadi tidak jelas peraturan yang dibuat itu ditujukan untuk mengenai hal apa atau perihal apa. Nah, kalau yang contohnya tadi keputusan tentang pemberian atau pencabutan izin usaha, itu jelas bahwa KTUN tersebut dikeluarkan dalam rangka untuk melakukan pencabutan izin usaha atau memberikan izin usaha atas nama pihak tertentu. Kemudian yang kedua adalah individual. Nah, individual ini maksudnya adalah KTUN itu tidak ditujukan untuk umum, namun tertentu baik itu alamat maupun hal yang dituju. Nah, kalau yang dituju itu lebih dari seorang saja itu bagaimana? Nah hal ini jadi KTUN itu pada dasarnya harus mengenai pihak yang dituju, jadi harus jelas detail pihak mana yang dituju baik itu alamat maupun identitas orang yang dikenai terhadap keputusan tersebut. Misalnya keputusan yang dikeluarkan oleh kepala daerah, misalnya bupati atau wali kota, yang dia mengeluarkan SK tentang pemberhentian pegawai ASN yang namanya X misalnya. Nah itu KTUN itu seperti itu, jadi harus di dalamnya memuat pihak yang dikenai oleh KTUN tersebut. Jadi tidak abstrak, jadi tidak abstrak, tidak jelas bagaimana yang diperhatikan, tapi di situ pasti ditulis detail nih KTUN ini untuk siapa. Nah sekarang bagaimana kalau pihak yang dikenai oleh KTUN tersebut ternyata lebih dari seseorang? Nah kalau kasusnya pihak yang dituju ini lebih dari seorang, misalnya tentang keputusan pembongkaran lahan di mana sebelumnya di situ telah ditinggali oleh warga masyarakat yang ada di sekitar lahan tersebut, atau misalnya keputusan tentang pelebaran jalan. Nah, yang sebelumnya sudah ada warga yang tinggal di situ. Nah, otomatis KTUN yang ditujukan untuk memperlebar jalan di area tersebut otomatis harus ada pihak yang dikenai dan harus jelas. Kalau tidak jelas nanti artinya KTUN tersebut tidak memiliki sifat individual. Jadi maksudnya ditujukan untuk umum, padahal yang lain tidak dikenakan. Nah, kalau kasusnya seperti itu maka konsekuensinya tiap-tiap pihak atau tiap-tiap orang yang terkena terhadap KTUN tersebut otomatis harus disebutkan satu persatu siapa saja di dalam keputusan tersebut. Jadi harus ikut semuanya, jadi harus disebutkan mulai dari A, B, C, D. Misalnya ada 10 orang yang dikenai keputusan tentang pelebaran jalan yang A, B, jadi sampai C itu dijelaskan dalam KTUN tersebut. Nah, itu maksudnya individual. Syarat selanjutnya adalah final, di mana KTUN yang dikeluarkan itu sifatnya sudah definitif, artinya sudah dapat menimbulkan akibat hukum. Artinya tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain yang membuat KTUN tersebut kemudian belum bersifat final. Jadi sudah tidak membutuhkan persetujuan instansi atasan lagi, atau kata lainnya KTUN tersebut sifatnya sudah final. Misalnya keputusan untuk mengangkat seorang PNS yang memerlukan persetujuan dari PKN. Nah kalau seperti ini kan masih membutuhkan persetujuan dari instansi atasan dari Badan Kepegawaian PKN. Nah, otomatis KTUN yang dimaksud adalah belum final. Nah yang dapat disengketakan atau dapat dijadikan objek gugatan di petun adalah KTUN yang sudah final, artinya sudah dapat menimbulkan akibat hukum terhadap pihak yang dikenai. Nah, menimbulkan akibat hukum di sini itu artinya adalah menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hukum yang telah ada. Nah, karena penetapan tertulis itu merupakan tindakan hukum pejabat tun, maka otomatis sebagai tindakan hukum hal tersebut selalu dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Nah, jika tidak menimbulkan akibat hukum, maka itu bukan suatu perbuatan hukum, dan karenanya bukan dikategorikan sebagai KTUN. Sehingga sebagai tindakan hukum tun, penetapan tertulis yang dimaksud kemudian harus mampu menimbulkan perubahan dalam hubungan-hubungan yang telah ada, seperti misalnya melahirkan hubungan hukum yang baru, misalnya dalam SK atau akta kelahiran. Nah, itu kan otomatis menimbulkan hukum yang baru, di mana seorang individu itu diakui hak dan kewajiban sebagai warga negara dengan lahirnya akta kelahiran, maupun menghapuskan hubungan hukum yang telah ada atau menetapkan suatu status hubungan hukum yang baru. Nah, itu ada dampak atau akibat yang dapat ditimbulkan dari diimplementasikannya KTUN itu sendiri. Nah, kalau kita melihat lebih lanjut dalam pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang peradilan tun itu mengatur bahwa sengketa tun itu adalah sengketa yang timbul dalam bidang tun antara orang atau badan hukum perdata dengan badan pejabat tun baik di pusat maupun daerah yang diakibatkan dikeluarkannya KTUN. Nah,
berdasarkan pasal 110 tersebut, maka konstruksi sengketa atau konstruksi objek kegugatan yang dapat disengketakan dalam TUM itu setidaknya harus memenuhi 3 elemen. Yang pertama ada pihak penggugatnya, yaitu ada seorang atau badan hukum perdata. Kemudian pihak tergugatnya harus ada pejabat TUN otomatis, karena memang peradilan TUN itu dibentuk salah satu fungsinya ada untuk menjamin hak-hak warga negara agar terbebas ya dari perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan atau pemerintah. Jadi otomatis elemen yang kedua harus ada pejabat TUN baik di pusat maupun daerah. Kemudian yang ketiga adanya KTUN yang dikeluarkan yang dasarnya adalah peraturan perundang-undangan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pemaknaan baru kriteria KTUN. Nah, kalau kita kaji, tadi sudah kita kaji mengenai unsur pertama ya, penetapan tertulis. Nah, sekarang kita kaji pasca hadirnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ini, pemaknaan atau redefinisinya kalian dapat lihat di pasal 87 UAP nomor 30 tahun 2014. Yang pertama adalah penetapan tertulis, sama yang unsurnya. Nah, namun yang membedakan adalah di mana penetapan tertulis ini tidak sekedar tindakan atau perbuatan hukum yang diwujudkan dalam bentuk tulisan atau tertulis, namun sebuah penetapan itu juga dimaknai dalam bentuk tindakan faktual meskipun tidak dalam bentuk tertulis. Nah, inilah bedanya yang kemudian membuat tindakan faktual ini kemudian masuk dalam KTUN yang buat redefinisi atau pergeseran prinsip-prinsip dalam hukum acara Petun tadi, bahwa tindakan faktual kemudian bergeser ya arahnya terkait dengan jika dihubungkan dengan perkara UUD atau perbuatan melawan hukum yang selama ini didefinisikan oleh beberapa pakar sebagai tindakan faktual yang ranahnya masuk dalam hukum keperdataan. Namun pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ini hadir, itu kemudian otomatis bergeser ya, jadi ranah hukum publik. Nah, artinya bahwa pejabat TUN dapat dikatakan telah mengeluarkan penetapan itu tidak hanya sekedar dilihat dari adanya proses handlingan atau tindakan hukum dalam bentuk terbitnya PSIG, namun juga termasuk ketika perbuatan pemerintahan tersebut diuji dalam tindakan faktual atau fatally handlingan. Nah, secara teoritis fatally handlingan selama ini dipahami bukan bagian dari tindakan hukum pemerintah, namun merupakan tindakan faktual yang dilakukan tanpa memiliki dasar hukum. Namun ini masih menjadi banyak perdebatan antara pro dan kontra mengenai ranah mana ini seharusnya tindakan faktual atau perbuatan PMH, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah ini masuk dalam ranah keperdataan atau ranah tata negara atau administrasi. Nah, menurut Hakim Irfan Mawardi, kita kutip sedikit mengenai pendapatnya mengenai masuknya tindakan faktual sebagai bagian dari KTUN sebagai objek gugatan dalam sengketa TUN, dan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari adanya ketentuan diskresi pengaturannya. Kalau kalian lihat di UAP ini ada di pasal 22 sampai pasal 32. Nah, dengan adanya ketentuan pasal 87 tersebut, maka otomatis tindakan faktual yang sering dikategorikan sebagai PMH atau perbuatan melawan hukum atau UUD oleh pemerintah secara hukum kemudian menjadi bagian dari kewenangan kompetensi absolut itu dalam melakukan pemeriksaan maupun pengadilan. Nah, yang kedua, yang pertama tadi penetapan tertulis, kemudian yang kedua adalah keputusan badan atau pejabat TUN di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggaraan negara lainnya. Nah, ini berbeda dengan yang di Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tadi, di mana KTUN hanya diputuskan oleh badan atau pejabat TUN yang ada hanya di lingkungan eksekutif. Tapi pasal 87 ini meredefinisi bahwa keputusan badan atau pejabat TUN itu termasuk baik dia di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif maupun penyelenggara negara lainnya. Jadi kalimat di dalam pasal 87 ini turut memperluas sumber terbitnya KTUN yang memiliki potensi menjadi sengketa di Petun. Nah, kemudian yang ketiga, keputusan yang memiliki potensi menimbulkan akibat hukum. Nah, selama ini berdasarkan pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang PTUN, tentang PTUN yang peradilan tata usaha negara. Nah, di sini makna menimbulkan akibat hukum dapat ditelusuri atau dapat didefinisikan kalau memang benar-benar sudah didapatkan kerugian yang nyata atau kerugian hukum secara nyata. Namun di dalam pengujian sengketa pasca adanya pasal 87 ini yang memuat bahwa keputusan salah satu unsurnya, kalau kalian lihat di pasal 87 itu ada frasa berpotensi menimbulkan akibat hukum, sehingga dalam pengujian sengketa itu otomatis Hakim Petun dalam mengkonstruksi kerugian hukum yang didasarkan atas adanya fakta kerugian hukum yang langsung berdasarkan asas kausalitas dan tidak lagi harus menimbulkan kerugian yang nyata. Jadi kalau dulu kan harus ada kerugian yang nyata baru kemudian dapat dijadikan objek sengketa di buatan di Petun. Nah, dengan adanya klausul berpotensi menimbulkan akibat hukum, nah ini serta-merta menyebabkan bahwa adanya perluasan makna terhadap legal standing orang atau badan hukum perdata yang dapat menggugat di peradilan tata usaha negara. Maksudnya adalah bahwa ketika ada KTUN yang
baru hanya memiliki potensi merugikan saja, meskipun kerugian tersebut belum nyata dapat dibuktikan dan tidak bersifat langsung, maka KTUN tersebut sudah bisa digugat di petun atau sudah dapat menjadi objek di petun. Nah, menurut hakim yang lainnya, Hakim Agung Julius, klausul berpotensi menimbulkan akibat hukum. Nah, ini yang kontra ya. Nah, menurut beliau ini masih melahirkan ketidakpastian hukum, mengingat sudah menjadi asas bahwa ketika ada hukum baru ada reaksi dalam konteks gugatan hukumnya. Sehingga jika tidak ada fakta juga tidak mungkin ada gugatan. Nah, ini masih merupakan pro dan kontra terkait dengan definisi keputusan ketika dijadikan objek gugatan di peradilan tata usaha negara. Nah, yang keempat adalah keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat. Nah, klausul ini menambah makna baru. Jadi ada klausul berlaku bagi masyarakat. Nah, kalau dulu KTUN itu unsur yang terakhir, kalau yang tadi saya jelaskan adalah keberlakuannya bagi seorang atau badan perdata. Namun berdasarkan baru keputusan ini keberlakuannya bagi warga masyarakat. Nah, ini turut menambah makna baru dari kriteria KTUN dan juga otomatis memperluas peluang legal standing warga masyarakat dan kelompok dalam mengajukan gugatan di itu. Itu merupakan redefinisi ya, atau pemaknaan yang baru mengenai KTUN. Nah, nanti kita hanya akan sampai pada macam-macam ya, syarat-syarat macam-macam jenis KTUN. Sementara untuk wewenang, sumber-sumber wewenang kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk pada syarat-syarat sah KTUN. Nah, ini kalau kalian banyak baca di berbagai literatur atau buku, nah itu ada dua syarat. Yang pertama adalah syarat material, syarat-syarat sah KTUN. Nah, ini ada di sekitar pasal 52 ya, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dapat dilihat mengenai syarat-syarat sah KTUN. Jadi terdapat dua persyaratan. Yang pertama adalah syarat material. Yang pertama, KTUN dibuat oleh organ yang berwenang. Jadi organ kalau tidak berwenang ya tidak dapat membuat keputusan KTUN. Yang kedua adalah karena keputusan tersebut merupakan pernyataan kehendak, maka otomatis KTUN yang dibuat juga tidak boleh mengandung kekurangan yuridis seperti bedrock atau paksaan maupun dwelling. Jadi tidak boleh dibuat karena itu pernyataan kehendak, tidak boleh atas dasar penipuan, paksaan atau dua maupun kekhilafan. Jadi tidak boleh ada kesalahan atau cacat yuridis di dalam KTUN yang dikeluarkan tersebut. Yang ketiga, bahwa keputusan itu harus diberikan bentuknya yang ditetapkan sesuai peraturan dasarnya dengan memperhatikan prosedur dalam pembuatan keputusan tersebut. Jadi harus berdasarkan peraturan yang mendasarinya. Yang keempat adalah bahwa isi dan tujuan dikeluarkan KTUN harus sesuai dengan isi dan tujuan dari peraturan yang mendasari lainnya KTUN. Jadi harus ada peraturan yang yang peraturan tersebut dijalankan dan diberlakukan untuk kemudian dijadikan sebagai dasar dari pembuatan KTUN. Jadi harus ada rekening dulu baru ada basic. Nah, itu syarat formil. Yang kedua adalah syarat tadi syarat material ya. Yang kedua adalah syarat formil. Syarat formil ini meliputi yang pertama adalah syarat-syarat yang ditentukan yang berhubungan dengan persiapan dibuatnya keputusan dan yang berhubungan dengan cara dibuatnya keputusan yang harus dipenuhi. Nah, bentuk ketetapannya harus sama dengan bentuk yang dikehendaki berdasarkan peraturan yang dasar. Yang kedua, bahwa keputusan yang harus diberi bentuk yang ditentukan tadi, bahwa prosedurnya harus sama dengan bentuk yang diatur dalam peraturan yang dasar. Kemudian syarat-syarat yang ditentukan berhubungan dengan dilakukannya keputusan itu harus dipenuhi. Dan yang terakhir adalah jangka waktu yang ditentukan antara timbulnya hal yang menyebabkan dibuatnya keputusan dan diumumkan keputusan tersebut tidak boleh dilewati. Itu adalah syarat formil pembuatan keputusan. Nah, kalau kita lihat di dalam pasal 52, syarat sah keputusan itu yang pertama harus ditetapkan siapa yang berwenang. Yang kedua dibuat secara prosedurnya yang mendasari atau peraturan yang mendasari. Yang ketiga substansinya sesuai dengan objek keputusan. Nah, sekarang kita masuk ke macam-macam KTUN. Yang pertama adalah ada jenisnya KTUN perorangan dan KTUN kebendaan. KTUN perorangan yang maksudnya KTUN yang diterbitkan atas dasar kualitas pribadi orang tertentu. Jadi misalnya SK pengangkatan atau pemberhentian seseorang sebagai pegawai negeri atau sebagai pejabat negara. Nah, itu merupakan KTUN perorangan karena menyangkut pribadi atau individu orang yang dikenai atas KTUN tersebut. Namanya tadi ya SK pengangkatan pegawai negeri. Kemudian bedanya dengan KTUN kebendaan, KTUN ini diterbitkan atas dasar kualitas kebendaan, misalnya SHM atau sertifikat HGB penampungan atau hak milik ya. Nah, itu merupakan sertifikat yang dimaksud itu tergolong menjadi KTUN kebendaan yang diterbitkan atas dasar kualitas kebendaan. Kemudian yang kedua adalah KTUN deklaratif. KTUN deklaratif ini adalah KTUN yang diterbitkan karena sudah ada hubungan hukum sebelumnya.
yaitu contohnya adalah akta kelahiran. Kemudian KTUN konstitutif merupakan KTUN yang dikeluarkan sebagai syarat mutlak lahirnya hubungan hukum. Misalnya contohnya tadi sertifikat hak guna bangunan, kemudian SK pengangkatan PNS. Dengan adanya KTUN konstitutif tersebut otomatis tercipta hubungan hukum yang tercipta. Misalnya SK pengangkatan PNS berarti ada pegawai atau ada ASN yang mendapatkan hak dan kewajibannya, mendapatkan hubungan hukum yang baru, status hukum yang baru sebagai pekerjaannya sebagai PNS. Nah, kemudian yang ketiga adalah KTUN terikat dan KTUN bebas. KTUN terikat ini merupakan KTUN yang hanya melaksanakan ketentuan yang sudah ada tanpa ada ruang kebebasan bagi pejabat yang bersangkutan. Contohnya misalnya syarat pemberian SIM itu ketika seseorang sudah mencapai usia 17 tahun, yaitu terikat ya. Kemudian KTUN bebas, KTUN yang didasarkan pada kewenangan bebas atau kebebasan pejabat dalam bertindak. Nah, itu sesuai dengan asas diskresi, asas fresh permission. Misalnya contohnya saya contohkan dengan peristiwa sehari-hari. Misalnya kalau beberapa bulan yang lalu pasca datangnya pandemi COVID-19, nah ini kemudian daerah-daerah diminta untuk segera mengeluarkan PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar. Nah, ini setiap daerah otonom sesuai dengan daerahnya masing-masing, potensi dan kondisi daerahnya masing-masing. Kemudian pejabat daerah yang berkaitan dengan daerah otonom sendiri, misalnya kepala daerah yang daerahnya belum begitu terkena dampak COVID, masih dalam area hijau dulu sebelum pada waktu awal COVID itu belum atau bisa menetapkan diskresi untuk belum saatnya menetapkan PSBB. Berbeda dengan daerah lain yang mungkin lebih awal dalam menerapkan PSBB dan lebih ketat dalam aturan PSBB. Nah, itu KTUN bebas, KTUN yang didasarkan pada kebebasan pejabat yang landasannya asas diskresi tadi. Nah, kemudian yang keempat adalah KTUN yang menguntungkan atau KTUN yang memberikan beban. KTUN yang menguntungkan adalah KTUN yang memberikan hak-hak atau memberikan keringan beban yang ada atau yang mungkin ada. Kemudian KTUN yang memberikan beban, KTUN yang meletakkan kewajiban yang sebelumnya tidak ada, atau KTUN yang mengenai penolakan terhadap permohonan untuk memperoleh keringanan. Nah, ini sebagai contohnya misalnya terkait dengan SK pemberhentian pejabat tadi. Nah, sebelum diketahui oleh atasannya, si ASN ini dikenai SK pemberhentian dari pekerjaannya sebagai ASN. Namun dengan misalnya dia melakukan tindak atau perbuatan yang mencoreng nilai-nilai kesusilaan, sehingga membuat KTN ini yang dikeluarkan oleh atasannya menjadi tidak menguntungkan bagi dirinya atau memberikan beban. Yang sebelumnya hanya diberhentikan saja, kemudian diputuskan oleh atasannya menjadi KTUN tersebut menjadi berbunyi SK pemberhentian tidak dengan hormat pegawai tertentu. Itu merupakan contoh ya KTN yang memberikan beban. Nah, kemudian misalnya adalah KTN kilat. KTN kilat atau N-Malik itu merupakan KTN yang hanya berlaku sekali. Sebagai contoh, IMB izin mendirikan bangunan. Kemudian KTUN langgeng, yaitu KTN yang memiliki masa berlaku yang relatif lama. Misalnya SK PNS, kekuatan berlakunya itu kan selamanya jika yang bersangkutan kemudian diangkat menjadi pegawai negeri. Nah, itu saja mungkin materinya sampai pada syarat sah dan jenis-jenis KTUN. Kemudian minggu depan akan saya lanjutkan.